Tahun 1961, setelah hampir 2 dekade berjuang dalam bayang-bayang hutan dan pegunungan, nasib Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo akhirnya mendekati ujung perjalanan. Gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, yang dulu membara di Jawa Barat, kini hanya menyisakan segelintir pengikut yang kelaparan dan tersesat dalam rimba. Setelah kekalahan beruntun di wilayah Tasikmalaya, Garut, dan Majalengka, pasukan TII terpecah-pecah, banyak yang menyerah, sebagian lain tertangkap, dan beberapa sisa pasukan masih bertahan di kawasan Gunung Galunggung, tempat yang disebut-sebut menjadi persembunyian terakhir Kartosuwiryo. Gunung ini tinggi, curam, dan diselimuti kabut tebal. Disinilah sang imam negara Islam Indonesia itu hidup berpindah-pindah bersama keluarganya dan beberapa pengawal setia. Mereka membangun pondok dari bambu dan daun rumbia, jauh dari perkampungan. Persediaan makanan semakin menipis, bahkan mereka harus bergantung pada umbi-umbian liar dan air hujan untuk bertahan hidup. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan operasi besar-besaran yang disebut Operasi Pagar Betis. Ribuan prajurit TNI dari Divisi Siliwangi dikerahkan. Strateginya sederhana tapi efektif. Menutup seluruh jalur keluar hutan dengan pagar manusia rakyat, dan tentara berdiri berjajar, membentuk lingkaran yang terus menyempit, memaksa para gerilyawan DITII keluar dari persembunyian. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Brahim Aceh, Komandan Divisi Siliwangi yang terkenal tegas dan berpengalaman dalam perang gerilya. Tujuannya jelas, menangkap hidup-hidup Kartosuwiryo agar tidak menjadi martir, dan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa pemberontakan ini benar-benar berakhir. Kartosuwiryo sendiri pada waktu itu dikabarkan sudah sakit keras. Tubuhnya kurus, suaranya lemah, dan ia tak lagi mampu berjalan jauh. Namun semangatnya tidak padam. Ia masih menganggap sebagai imam negara Islam Indonesia dan menolak menyerah kepada pemerintah yang disebutnya taghut, kekuasaan yang tidak berhukum Islam. Dalam catatan intelijen TNI, Kartosuwiryo masih terus menulis surat-surat kecil kepada pengikutnya yang tersisa. Salah satunya berbunyi, "Jangan takut akan kematian, karena mati di jalan Allah lebih baik daripada hidup dalam kemunafikan." Namun, pesan-pesan itu tidak lagi menjangkau siapapun. Pasukannya sudah tercerai-berai, sebagian besar tertangkap atau tewas. Pada pertengahan Juni 1962, operasi TNI mulai mencapai puncaknya. Satu persatu basis persembunyian DITII ditemukan. Rakyat mulai melapor, dan mata-mata pemerintah menyusup ke lingkaran dalam Kartosuwiryo. Akhirnya, pada 4 Juni 1992, di lereng Gunung Geber, kawasan Garut Selatan, sebuah regu TNI berhasil menemukan lokasi persembunyian terakhir Kartosuwiryo. Ia tidak sedang memegang senjata, melainkan terbaring lemah ditemani istri dan anaknya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Ketika pasukan TNI datang, tidak ada perlawanan berarti. Kartosuwiryo hanya berkata pelan, "Saya sudah siap. Jika ini kehendak Allah, maka saya terima." Penangkapan itu menjadi akhir dari perang panjang di TNI di Jawa Barat. Pemerintah memastikan bahwa ia benar-benar orang yang mereka cari, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, sang imam negara Islam Indonesia. Setelah ditangkap, ia dibawa ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun karena kondisi kesehatannya yang sangat lemah, ia sempat dirawat terlebih dahulu sebelum dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Dalam pengadilan tersebut, Kartosuwiryo tetap teguh pada keyakinannya. Ia mengaku tidak berontak terhadap bangsa Indonesia, melainkan berjuang menegakkan hukum Islam. Namun bagi pemerintah, tindakannya jelas merupakan pemberontakan terhadap negara yang sah. Pada Agustus 1992, Mahmilub menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Kartosuwiryo. Ia tidak mengajukan gerasi. Beberapa hari kemudian eksekusi dilakukan di tempat yang dirahasiakan. Menurut berbagai sumber, pelaksanaan hukuman dilakukan di sekitar kawasan Cipinang, Jakarta Timur, secara tertutup, dengan upacara militer sederhana. Dengan gugurnya Kartosuwiryo, maka pemberontakan DITII Jawa Barat resmi berakhir. Namun warisan pemikirannya tidak langsung padam. Gagasan tentang negara Islam Indonesia tetap hidup di sebagian kalangan, bahkan menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan berikutnya yang berusaha menyatukan agama dan politik dengan cara kekerasan. Kartosuwiryo telah tiada, tapi perdebatan tentang cita-citanya masih bergema hingga kini. Antara mereka yang menganggapnya pejuang Islam sejati dan mereka yang melihatnya sebagai pemberontak terhadap kemerdekaan Indonesia.
Episode ke-10 ini menutup babak pertama kisah besar Kartosuwiryo dan negara Islam Indonesia. Namun bukan berarti kisahnya selesai di sini. Sebab setelah ia tiada, ideologinya tetap berlanjut menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh hingga ke masa modern.